Selamat datang di Hana Marita Sofyanti Channel. Jangan lupa untuk like, follow, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Halo, selamat datang ayah bunda, para pendidik. Mungkin belakangan ini sering banget ya dengar istilah deep learning. Kedengarannya keren, canggih gitu kan? Tapi apa sih sebetulnya artinya buat pendidikan anak-anak kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti langsung kepikiran, ini ada hubungannya sama teknologi ya? Sama AI, sama komputer, atau gimana? Wajar banget kok kalau bingung. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas semua kebingungan itu. Oke, first things first, kita luruskan dulu miskonsepsi paling besar. Waktu kita ngomongin deep learning di sekolah, ini sama sekali lagi, sama sekali bukan tentang kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini dia nih perbedaan kuncinya. Kalau di dunia teknologi, deep learning itu cara mesin belajar. Tapi, di dunia pendidikan yang lagi kita obrolin, ini adalah sebuah pendekatan. Tujuannya apa? Biar anak-anak itu nggak cuma sekedar tahu, tapi benar-benar paham sampai ke akarnya. Jadi, kita singkirkan dulu ya bayangan soal robot dan coding-codingan. Fokus kita 100% sekarang adalah gimana caranya anak-anak kita bisa membangun pemahaman yang kuat, yang nempel, dan bermakna di kelas. Terus pertanyaannya, kenapa sih pendekatan ini jadi penting banget sekarang? Emangnya ada yang salah ya sama cara belajar kita yang dulu? Yuk kita lihat alasannya. Coba deh kita ingat-ingat masa sekolah dulu. Penuh hafalan kan? Dikasih seabrek lembar kerja, kerjain soal yang itu lagi. Ternyata penelitian nunjukin kalau cara ini emang bikin anak bisa jawab soal ujian. Tapi ilmunya itu gampang banget nguap, gak nempel. Ada analogi yang keren banget buat ngegambarin ini. Menghafal itu ibarat kita ngisi ember yang bocor. Fakta-fakta masuk tapi ya keluar lagi. Nah, kalau deep learning itu kayak membangun jaring laba-laba pengetahuan yang kuat, di mana semuanya saling nyambung, kokoh. Zaman kan terus berubah ya, dan anak-anak kita tuh butuh lebih dari sekedar tahu fakta. Makanya, deep learning ini tujuannya adalah membangun 6 kompetensi global yang biasa disebut 6C. Ini nih, ada karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, dan seterusnya. Inilah skill-skill yang beneran dibutuhin buat sukses di dunia yang serba kompleks ini. Meskipun kedengarannya rumit, konsep deep learning ini sebetulnya sederhana loh. Pondasinya itu cuma berdiri di atas 3 pilar utama yang sangat gampang dimengerti. Mari kita bedah satu persatu. 3 pilar itu adalah pembelajaran yang mindful atau penuh kesadaran, lalu meaningful atau bermakna, dan yang terakhir joyful atau menyenangkan. Ini bukan cuma kata-kata keren ya, tapi beneran sebuah kerangka yang bisa mengubah cara anak belajar secara mendasar. Pilar yang pertama, mindful learning. Maksudnya apa? Artinya, anak itu nggak lagi jadi gelas kosong yang pasif nerima informasi. Justru sebaliknya, mereka didorong buat terlibat aktif, berani nanya kenapa begitu, dan mikirin lagi, oh jadi aku pahamnya begini. Mereka jadi sadar sama proses belajarnya sendiri. Lanjut ke pilar kedua, meaningful learning. Nah, ini kunci supaya ilmunya awet. Pembelajaran jadi punya makna. Kalau anak bisa nyambungin apa yang dipelajari di kelas sama kehidupan nyata mereka. Contoh gampangnya, belajar matematika dasar sambil main jual beli di pasar-pasaran. Langsung relevan kan? Dan pilar terakhir yang gak kalah penting, joyful learning. Eits, ini bukan berarti cuma main-main tanpa tujuan ya. Justru ada sainsnya loh. Neuroscience udah buktiin kalau emosi positif itu penting banget buat proses belajar. Saat anak merasa senang, merasa aman, otak mereka tuh jadi kayak sponge, lebih siap menyerap dan menyimpan informasi. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang bagian yang paling seru. Gimana sih wujud semua ini di dalam kelas sehari-hari? Yuk, kita intip beberapa contoh nyatanya. Coba perhatikan deh, gimana kegiatan yang kelihatannya cuma main-main biasa, ternyata itu adalah sesi deep learning yang padat gizi. Misalnya proyek menanam. Itu kan nggak cuma soal nyiram tanaman, tapi juga belajar sains tentang siklus hidup dan juga belajar tanggung jawab. Atau waktu main peran, itu langsung melatih komunikasi dan konsep matematika dasar. Kutipan ini, yang sejalan banget sama filosofi Montessori, benar-benar menangkap inti dari deep learning. Intinya, pembelajaran yang paling nempel itu adalah pembelajaran yang dilakukan, bukan yang cuma didengerin. Bahkan ya, kegiatan sehari-hari yang paling simpel sekalipun bisa jadi momen belajar yang dalam banget. Aktivitas nuang air dari teko ke gelas, itu melatih fokus dan motorik halus. Nyapu lantai, itu ngajarin tanggung jawab dan koordinasi tubuh.
Inilah yang namanya practical life atau kegiatan praktis. Semuanya adalah kesempatan emas untuk belajar. Nah, yang perlu kita pahami bersama, ini bukan sekedar tren di 1-2 sekolah elit aja ya. Ini adalah sebuah pergeseran besar-besaran di lanskap pendidikan nasional kita di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar itu ada di peran guru. Kalau dulu guru itu ibaratnya kamus berjalan, satu-satunya sumber pengetahuan, sekarang perannya berubah total. Guru menjadi seorang fasilitator, seorang pemandu yang menemani anak-anak menemukan pengetahuan mereka sendiri. Keren kan? Dan ini bukan cuma wacana loh, ini resmi. Prinsip-prinsip deep learning yang sadar, bermakna, dan menyenangkan itu adalah jantung dari semangat kurikulum merdeka yang sekarang sedang diterapkan di seluruh Indonesia. Betul, Anda nggak salah baca tahunnya. Mulai tahun ajaran 2025-2026 nanti, pendekatan ini akan diimplementasikan secara nasional. Ini bukan main-main, ini adalah bukti komitmen serius pemerintah untuk melakukan transformasi pendidikan yang lebih mendasar. Pada akhirnya, inilah tujuan besarnya. Kita nggak lagi cuma nyiapin anak buat lulus ujian, tapi kita nyiapin mereka untuk menghadapi, kehidupan. Kita mau kasih mereka fondasi yang kokoh supaya bisa jadi pembelajar seumur hidup, yang tangguh dan bisa beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan penting untuk kita semua renungkan. Peran kita, baik sebagai orang tua di rumah atau guru di sekolah, kan juga ikut berubah. Jadi, gimana caranya kita bisa jadi fasilitator penemuan yang lebih baik lagi dalam perjalanan belajar anak? Ini adalah sebuah perjalanan baru yang kita mulai bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak.